Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi tentang akidah Islam, di mana akidah Islam ini merupakan mata pelajaran akidah akhlak di bab pertama. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum materi akidah Islam ini kita mulai, maka terlebih dahulu mari kita amati bersama-sama gambar berikut ini. Berikut ini adalah merupakan gambar alam semesta, gambar angkasa raya. Tentu kita berpikir betapa Allah ini maha besar, maha kuasa atas segala sesuatunya. Dan pasti kita berkesimpulan bahwa yang mengendalikan semua alam semesta dan isinya itu adalah Allah yang maha kuat, yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai pembahasan akidah Islam ini. Akidah berasal dari bahasa Arab, yakni aqadah ya aqiduh aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Maksudnya adalah janji atau keyakinan kepada sesuatu yang diyakininya. Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dalam istilah akidah ini bukan hanya terkenal dengan akidah Islam saja, bukan, tapi juga ada yang meyakini bahwasanya matahari ini adalah merupakan sumber kekuatan besar yang ada di alam jagat raya ini dan yang mampu mengendalikannya. Atau ada yang meyakini bahwasanya berhala ini adalah merupakan sesuatu yang memang berhak disembah karena memang dia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengatur alam jagat raya ini. Atau ada yang meyakini bahwasanya matahari, bulan, atau bintang ini merupakan sumber kekuatan. Karenanya ada istilah akidah Nasrani, akidah Yahudi, akidah Majusi, dan sebagainya. Tapi kalau akidah Islam ini adalah merupakan keyakinan seseorang terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi berbicara tentang akidah Islam, yang harus kita percayai dan harus kita yakini adalah bahwa pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Tuhan yang esa, yang tidak ada satupun yang menyerupai dengan dia. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di alam jagat raya ini. Tuhan yang memang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oleh karenanya, misi yang pertama dan utama yang diemban oleh seorang Rasul kepada manusia adalah konsep tentang ketuhanan. Lalu, sejak kapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikenalkan atau ditanamkan kepada setiap manusia? Sebenarnya, sejak manusia berada dalam kandungan, sejak manusia berupa janin, ini semuanya mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasanya Tuhan yang wajib disembah adalah Tuhan yang esa, Allah yang maha mengatur segalanya. Tetapi kemudian ketika lahir, fitrah keagamaan yang dibawanya itu tergantung bersama siapa dia tinggal, bersama orang tua yang beragama apa dia tinggal. Ketika seseorang itu bersama dengan orang tua atau lingkungan yang mampu mengembangkan fitrah keagamaannya dengan baik, maka insya Allah dia akan berkeyakinan bahwasanya Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, ketika dia tinggal atau bersama dengan orang yang memang tidak mendukung untuk berkembangnya fitrah keagamaan dengan baik, maka boleh jadi dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya lah apakah dia beragama Yahudi atau Nasrani. Oleh karena itu,
ketika keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah tertanam dengan baik di dalam hati, maka dalam kondisi apapun manusia tidak akan mudah diombang-ambingkan keyakinannya, karena dia yakin dan mengakui bahwasanya segala sesuatunya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk sekalipun, dia tidak akan putus asa. Dia tetap yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang Maha Esa yang wajib disembah oleh semuanya. Dia akan tetap mempertahankan keyakinannya kepada Allah sampai akhir hayatnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yakni tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam ada dua, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran itu sendiri Allah berfirman bahwasanya konsep akidah yang benar, yakni meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini kebenaran ini adalah secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Qul huwallahu ahad," katakanlah, Tuhan itu satu, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai dia. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perbuatan, segala ucapan, dan segala ketetapan Nabi. Mengapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua? Karena kita tahu bahwasanya apa yang berasal dari Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Selanjutnya, tugas kalian adalah menyimpulkan isi dari video yang kalian saksikan tadi. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.